Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi di channel kita. Kita akan bahas seputaran informasi-informasi terbaru mengenai kepegawaian, baik itu PNS maupun P3K ataupun honorer, dan informasi-informasi lainnya terkait tentang informasi-informasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas 4 poin yang mungkin sering jadi pertanyaan di antara teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin saat ini posisinya sedang dalam pendataan ASN, pendataan non ASN, atau bahasa lainnya calon tenaga P3K. Jadi ada 4 poin yang mungkin sering jadi pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai gaji pokok ya Bapak Ibu. Gaji pokok atau gaji dari P3K itu asalnya dari atau dibayarkan dari pusat atau dari daerah. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengelolaan kepegawaian P3K apakah sama dengan pengelolaan kepegawaian PNS. Karena notabene-nya P3K dan PNS itu sama-sama ASN Bapak Ibu, sama-sama aparatur sipil negara. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah seperti apa atau bagaimana proses perpanjangan kontrak P3K? Karena mungkin sekarang yang beredar di seputar informasi kita bahwasanya P3K itu ada ini kontraknya 1 tahun, ada informasi kontraknya 5 tahun. Nah, nanti akan kita dengar penjelasannya. Kemudian yang keempat mengenai ketika kontrak berakhir, kontrak P3K-nya selesai, bolehkah kita melamar PNS? Nah, baik Bapak Ibu, itu 4 poin pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini, yang akan dijawab langsung oleh pakar, yakni Bapak Dwi Haryono yang merupakan salah seorang perancang peraturan perundang-undangan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yakni mengenai gaji P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak itu, dengan perjanjian kerja itu diambil dari pusat atau APBN atau diambil dari daerah APBD gitu. Baik, mari kita simak videonya Bapak Ibu. Merujuk di Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang penggajian bagi P3K, di sana diatur bahwa untuk P3K yang berada pada instansi pusat, maka pembayaran penghasilannya menjadi beban APBN. Sedangkan untuk P3K yang berada di daerah, yang artinya yang bekerja untuk instansi pemerintah daerah, maka beban penghasilannya dibebankan pada APBD. Itu sudah ada di ketentuan di di Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Termasuk di situ diatur juga besarannya. Jadi ada mekanisme pembayarannya, ada mekanisme bayaran, kemudian berapa besaran yang diterimakan setiap P3K. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan dari Bapak Dwi Haryono mengenai gaji P3K itu berasal dari mana. Itu sudah ada di dalam aturan mainnya, sudah ada regulasinya, termasuk mengenai besaran gaji P3K. Nanti suatu saat kita akan bikin video mengenai berapa sih besaran gaji dari P3K. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai pengelolaan kepegawaian P3K itu apakah sama dengan pengelolaan kepegawaian PNS. Mari kita simak videonya Bapak Ibu. Karena penghasilan itu bukan hanya sekedar gaji, tetapi juga tunjangan-tunjangan, baik itu tunjangan keluarga, kemudian tunjangan penghasilan yang lain. Contoh misalnya, kalau di instansi pusat ada istilah tunjangan kinerja, maka diharapkan P3K itu juga mendapat hak yang sama, karena dia punya pekerjaan, punya tugas yang tidak jauh berbeda dengan PNS. Kemudian kalau di daerah ada insentif untuk PNS daerah, maka diharapkan di kontrak itu juga yang bersangkutan P3K juga akan diberikan insentif juga. Maka ketika pada saat penandatangan perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dengan P3K itu di situ clear, sudah harus disebutkan berapa dia terima gajinya, berapa dia terima tunjangannya. Itu sudah tegas harus disebut di situ, sehingga sejak awal P3K itu tahu berapa yang akan diterima. Ya, dia tidak usah nyari regulasinya, baca peraturannya, dia sudah tahu, karena dia sejak awal dia sudah tahu ini yang
yang akan dia terima dari negara ke atas kinerja dia. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan dari Pak Dwi Haryono tadi mengenai pengelolaan kepegawaian P3K itu apakah sama atau tidak dengan pengelolaan kepegawaian PNS. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat Bapak Ibu, yakni proses perpanjangan kontrak P3K itu seperti apa? Apakah per tahun ataukah 5 tahun sekali? Nah, mari kita simak videonya supaya mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita. Ya, begini, terkait dengan masa kontrak. Sudah ada di ketentuannya di Undang-Undang 5 maupun di PP 49 itu bahwa P3K dikontrak terikat dengan masa hubungan kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun. Maksimalnya sebenarnya di ketentuan tidak diatur, tetapi kebijakan dari pemerintah mengikuti penyusunan kebutuhan PNS per 5 tahun, maka maksimalnya 5 tahun. Ada ketentuan di Peraturan Menpan nomor 70 tahun 2020. Ya, jadi masa hubungan kerjanya sekurang-kurangnya 1 tahun, paling lama 5 tahun. Nah, bagaimana dengan perpanjangannya? Kembali perpanjangan itu kembali kepada esensi dari P3K. P3K itu direkrut adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Ya, artinya kalau memang instansi pemerintah masih membutuhkan yang bersangkutan, maka instansi pemerintah bisa memperpanjang. Nah, bagi P3K sendiri tentu saja juga tidak hanya sekedar kebutuhan yang akan diisi, tetapi juga kinerjanya. Ketika kinerjanya baik, tentu pemerintah, pejabat pembina kepegawaiannya ingin mempertahankan, maka dia bisa diperpanjang. Nah, permasalahannya tadi yang ditanyakan adalah apakah mulai proses seleksi? Sebenarnya tidak. Proses seleksi itu kalau yang bersangkutan kemudian melamar atau ingin pindah ke jabatan lain atau pindah unit kerja. Karena tidak ada istilah mutasi P3K. Mereka sejak awal melamar untuk mengisi jabatan tertentu di unit kerja tertentu. Sehingga ketika mereka pindah jabatan, maka mereka harus melalui proses seleksi lagi. Karena jabatan yang dilamar beda. Nah, itulah ya. Itu terkait dengan mekanisme perpanjangan. Jadi kembali kinerjanya bagaimana? Kemudian kebutuhan dari sisi instansi pemerintah, kebutuhannya seperti apa? Ya, contoh saya gambarkan misalnya pemerintah punya proyek misalnya bangun jalan tol. Diprediksi pembangunan jalan tol itu 4 tahun selesai. Maka direkrut misalnya arsiteknya atau dari teknik sipilnya untuk insinyur untuk ngisi, misalnya dia teknisi jembatannya, mau membuat jembatannya seperti apa, direkrut. Begitu sudah selesai proyeknya 4 tahun, sebenarnya kan sudah selesai, kebutuhan pemerintah sudah selesai, dia sudah tidak butuh tenaga itu lagi. Tetapi kalau misalnya kemudian ternyata ada proyek yang lain, ya, yang masih di bawah instansi itu, sebenarnya pemerintah bisa saja memperpanjang. Tetapi kalau sudah tidak dalam jabatan tadi teknisi jembatan, dia mau ke jabatan lain harus tetap proses seleksi. Baik Bapak Ibu, itu jawaban atau penjelasan mengenai proses perpanjangan kontrak P3K. Nah, mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran terbaru untuk Bapak Ibu calon P3K. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai ketika kontrak berakhir atau selesai, bolehkah si P3K tadi melamar ke PNS? Nah, mari kita saksikan videonya. Pertanyaan yang sering, kalau sudah selesai, sama. Kalau melamar itu boleh, tetapi kembali ketentuannya. Jadi regulasi yang mengatur pengangkatan atau pengadaan calon pegawai negeri sipil itu bahwa usia serendah-rendahnya 18 tahun, setinggi-tingginya 35 tahun. Kecuali untuk 4 jabatan, ada dokter, kemudian peneliti, dokter pendidik klinis, satunya lagi saya agak lupa, kalau nggak salah rekayasa. Itu dia bisa sampai usia 40 tahun. Di luar 4 jabatan itu ada peraturan presiden yang mengatur, ya.
itu tidak bisa, maksimal 35 tahun. Tetapi kalau tetap ingin jadi P3K, dia tidak terbatas usia, karena ketentuannya serendah-rendahnya untuk melamar P3K itu usianya 20 tahun. Jadi bisa saja kalau dia sudah misalnya selesai P3K, dia usianya dia dikontrak 5 tahun, ya. Padahal dulu waktu diangkat P3K usia 33 tahun, begitu dia selesai kan dia sudah usianya 38 tahun. Kalau dia melamar CPNS tentu nggak bisa, karena dia usianya sudah di atas 35. Tetapi ruang untuk dia melamar P3K masih bisa. Artinya dia masih bisa melamar sebagai pegawai aparatur sipil negara. Baik Bapak Ibu, itu jawaban untuk pertanyaan yang keempat tadi mengenai apabila kontrak berakhir, bolehkah si P3K melamar menjadi PNS. Baik Bapak Ibu, dari 4 pertanyaan yang mungkin masih diragukan jawabannya selama ini oleh Bapak Ibu sebagai calon P3K, nah, mudah-mudahan dari video yang kita saksikan tadi, dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Dwi Haryono, bisa memberikan pencerahan kepada kita mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.